Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Devorianti dengan NIM 201910601052. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout peta. Pembuatan video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas praktikum perpetaan dan aplikasi GIS. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih layout peta dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya pada sebuah peta yang telah kita buat. Baik, selanjutnya apa itu layout dalam peta? Proses output adalah suatu proses pengaturan peta untuk disesuaikan dengan syarat-syarat kartografisnya. Layout disusun sebagai bagian awal untuk sharing kepada pengguna peta sehingga informasi yang disampaikan dalam peta tersebut dapat dibaca dengan baik. Pentingnya layout peta adalah untuk memperjelas peta dan memperindah secara tampilan. Selain itu, tujuan yang lebih penting mengenai layout peta adalah sebagai atribut pelengkap yang mampu menjelaskan isi peta yang merupakan informasi-informasi penting dalam peta. Nah, elemen apa saja sih yang harus ada dalam layout peta? Yang pertama itu ada kop peta. Kop peta itu berisi nama instansi yang menaungi pembuatan peta itu, kemudian ada logo juga, logo instansi tersebut. Selanjutnya ada judul peta. Judul peta itu isinya mencerminkan isi peta. Peta itu isinya apa, atau biasanya peta kontur atau peta tata guna lahan dan lain sebagainya, sekaligus tipe peta yang dibuat. Kemudian ada skala peta. Skala peta itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Kemudian ada orientasi atau tanda arah atau arah mata angin. Kemudian ada koordinat atau grid. Ada legenda, ada simbol peta, informasi data peta. Nah, informasi data peta ini berisi keterangan-keterangan yang tidak disebutkan pada elemen lainnya, seperti mungkin nanti ada tombs-nya, kemudian proyeksinya itu menggunakan apa gitu. Nah, kemudian ada sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber data ini seperti referensinya yang digunakan untuk membuat peta tersebut itu apa saja gitu. Kemudian ada insert peta. Insert peta itu berisi peta petunjuk lokasi wilayah. Jadi isinya itu peta, tapi cakupannya lebih luas. Nah, apa itu legenda peta? Legenda itu merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta. Di dalam penggunaan simbol dalam legenda juga diberikan warna dan deskripsi. Nanti kita lihat ya bagaimana tampilan dari legenda peta itu sendiri. Kemudian ini merupakan contoh layout peta yang standar, di mana di sini itu ada peta yang telah kita buat, kemudian ada sistem koordinatnya, ada gridnya juga, kemudian di atas sini ada kopnya, yaitu isinya itu ada logonya, kemudian ada nama instansi. Kemudian ada judul peta. Di sini ada arah mata angin, ada skala juga. Kemudian ini insert peta. Insert peta itu peta petunjuk gitu wilayahnya, yang merupakan peta rujukan gitu dari peta yang telah kita buat. Jadi peta ini wilayahnya, misal saya membuat desa apa gitu di kota apa. Jadi ini cakupannya lebih luasan, ada peta kotanya juga, batas kota, bahkan ada yang batas sampai batas provinsi, batas negara gitu. Kemudian di bawahnya ini ada keterangan, isinya di sini tuh legenda.
Nah, ini legenda itu merupakan tampilan-tampilan dari isi yang ada di dalam peta yang telah kita buat. Jadi ini legenda itu isinya itu. Kemudian yang terakhir ada sumber peta, sumber data yang digunakan untuk membuat atau membentuk peta ini. Nah, mungkin langsung saja kita ke aplikasi ArcGIS-nya dan mempraktekkan bagaimana cara membuat layout peta. Nah, di sini saya sudah membuat peta. Ini peta digitasi Desa Jubung di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Di sini saya sudah membuat digitasi tata guna lahannya, di mana ada pemerintah, kemudian sarana ibadah, sekolah yang berupa poin atau titik, kemudian ada aliran sungai, jalan itu berupa polyline atau garis. Nah, di sini kemudian ada poligonnya tuh berupa kebun, ladang, pemukiman, sawah, sungai. Nah, untuk membuat layout pada peta yang telah kita buat, kita pindah dulu dari di sini dari data view ke layout view. Di sebelahnya data view di bawah sini. Nah, kita pindah ke sini. Nanti di sini kita bisa membuat layoutnya. Pertama-tama itu kita edit dulu ukuran kertasnya. Kita klik pick and print setup. Kemudian kita ganti kertasnya menjadi A3 dengan orientationnya landscape. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini kita bisa mengatur ya besarnya peta yang ingin kita gunakan. Mungkin segini. Nah, setelah itu saya akan mencantumkan grid pada petanya. Kita pilih grid, kemudian new grid. Kita pakai yang measure grid. Next. Nah, kita ini ganti stylenya yang pakai yang tambah aja. Next. Oke. Kita langsung apply. Kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk gridnya. Setelah itu kita bisa atur lagi. Ini mungkin saya akan lebih kecilkan, soalnya akan saya buat garis tepi. Mungkin awal-awal saya akan membuat garis tepinya dulu. Nah, cara membuat garis tepi pada layout peta ini yaitu kita pilih menu rectangle ini. Nah, untuk memunculkan icon-icon ini kita bisa klik kanan pada sini, atas sini, kemudian kita pilih yang draw ini dicentang, draw ini. Nah, ini nanti bakal muncul icon-icon atau tools yang berisi tentang ini. Ada teks, ada rectangle. Nah, kita pilih yang rectangle. Ini disesuaikan ya ukurannya. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih properties,
klik kanan dulu, kita pilih order, kemudian send to back. Ini bakal ada jadi di belakangnya grid yang udah kita buat. Kemudian kita pilih warnanya untuk itu jadi warna putih aja atau no color. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian saya akan membuat layoutnya ini di sebelah sini untuk keterangan-keterangannya. Sebelum itu saya akan membuat garisnya dulu ya biar lebih gampang. Ini bantuan penggaris ini untuk membantu kita kalau misalnya membuat garis itu biar sama gitu. Nah, ini saya sudah membuat garis pembantunya. Kemudian saya akan membuat rectangle lagi untuk tulisan cop dan lain-lain. Kita langsung tarik. Nah, oke. Nah, kalau udah ada garis pembantunya, jadi itu lebih rapi aja gitu ya. Nah, kemudian kita pilih ini send to back. Nah, terus properties, kita pilih no color, apply. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kotak lagi untuk copnya. Nah, kira-kira segini. Kemudian kita buat lagi untuk judulnya. Kemudian kita buat lagi untuk insert. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita rapikan lagi. Kemudian di bawahnya ini saya akan membuat kotak lagi untuk legendanya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ini sumber data. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa rapikan lagi. Nah, ini kita pilih yang bring to front. Ini juga kita pilih yang bring to front lagi. Nah, kemudian ini kita ganti ke no color. Nah, bukan seperti ini. Kemudian ini no color juga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kotak-kotak yang kita buat untuk pembuatan layoutnya. Kemudian untuk pembuatan layout pada peta ini saya merujuk dari SNI ini tahun 2010 tentang spesifikasi penyajian peta rupa bumi 1:50.000. Nah, di sini berisi banyak sekali ya, dari kita penentuan simbol-simbolnya itu seperti apa, kemudian ukurannya itu ukuran hurufnya berapa, itu kan merujuknya pada SNI ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke peta ini. Nah,
Pertama-tama itu saya akan memasukkan simbol dulu. Kita klik insert, kemudian pilih picture, kita masukkan logo Punet. Ini kita sesuaikan dengan besar kotak yang telah kita buat tadi. Kemudian kita tulis nama instansi, kita pakai teks. Kita tulis instansinya di sini juga kita bisa ubah ukuran huruf, kemudian tipe hurufnya kita pakai yang Times New aja. Ukuran hurufnya saya pakai yang 12. Oke. Kemudian kita rata tengah, kita apply dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Kita klik OK. Saya mau buat jadi bold gitu ya. Oke. Kemudian kita rapikan ya tulisannya ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya buat kotaknya terlalu besar, jadi saya kecilkan dulu, sesuaikan. Nah, kemudian di bawahnya itu merupakan judul peta. Di sini saya menggunakan membuat peta tata guna lahan. Di sini untuk judul peta kita buat teks juga. Di sini. Petanya yaitu peta tata guna lahan desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, pembuatan petanya saya masukkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita change simbol lagi. Simbolnya saya ganti ini. Ukuran hurufnya pakai 14. Kita bold lagi. Panjangan, jadi ini dipotong aja.
ganti 12 aja karena terlalu besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita edit sesuai yang kita butuhkan ya. Untuk judul petanya mungkin seperti ini. Kemudian kita rapikan. Setelah itu saya akan membuat insert peta atau peta rujukan dari peta desa tata guna lahan desa Sukorambi ini. Caranya itu kita klik insert ini, kemudian kita pilih data frame. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Nah, kemudian kita pilih di sini, kita masuk ke tabel of content. Di sini muncul data frame. Nah, kita masukkan wilayah-wilayah, batasan-batasan wilayah yang telah kita gunakan dalam peta tata guna lahan yang tadi kita buat, yaitu dengan ini cara cepatnya aja ya. Jadi kita pilih layers yang telah kita buat tadi, terus kita klik kanan, kita pilih copy, kemudian kita paste di new data frame-nya ini. Nah, seperti itu. Nanti di sini muncul di insert frame insertnya itu. Nah, kita pilih lagi yang batas wilayah Provinsi Jatim. Kita copy, kemudian kita klik paste di sini. Kemudian batas wilayah ini copy, paste. Terus batas desa juga ini. Nah, untuk mengeditnya bisa kita lihat di data view. Nah, di sini kita zoom. Oke, kita tunjukkan sebagian wilayah aja di sini. Kita geser. Nah, karena di sini kita ingin menunjukkan desa Jubung ini berada pada wilayah apa ya, wilayah mana. Jadi kita perbesar sampai sekiranya menunjukkan mana sih desa Jubung itu di dalam peta Jember ini, kemudian ini peta Provinsi Jawa Timur ini. Untuk lebih terang lagi, kita ganti warnanya menjadi merah gitu ya. Nah, ini kan lebih kelihatan. Kemudian untuk batas wilayah provinsi ini kita batas kabupaten kota ini, kita klik properties, kita munculkan labelnya. Nah, di sini saya tadi
memunculkan labelnya atau nama daerahnya itu di batas wilayah Provinsi Jawa Timur. Di sini saya memunculkan yang bagian feed, kemudian untuk labelsnya ini dicentang, kita pilih apply. Nah, nanti akan muncul nama-nama kota, dan yang bagian yang warna putih ini merupakan wilayah atau kawasan kota dari Kabupaten Jember, dan Desa Jubung itu berada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kita kembali ke layout view-nya. Ini sedikit kurang terlihat gitu ya, karena emang kecil sekali ya kawasan desa Desa Jubung itu. Nah, kalau kita perbesar nanti bisa terlihat. Mungkin kita bisa perbesar lagi di sini ya, biar sedikit terlihat. Nah, disinilah ya. Dengan skala perbesaran 1/300.000. Oke, kemudian kita kembali ke layout view. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya akan memunculkan arah mata angin dan juga skalanya. Kita klik insert, kemudian kita pilih North Arrow. Ini terserah kita ya, kita mau pakai yang apa. Saya pakai yang ini ya. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini kita letakkan di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah itu saya akan memunculkan skalanya. Ini skala bar. Saya pakai yang alternating scale bar tool. Klik OK. Kita puaskan di sini. Untuk simbol dari mata anginnya itu, kemudian skalanya kita sesuaikan ya. Maksud saya kita pilih sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tidak ada ketentuan yang terlalu kalau di ASN itu tidak ada ketentuannya untuk simbolnya itu. Kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri, yang bagus yang mana. Kemudian, nah untuk satuannya itu kita ubah menjadi kilometer. Nah, ini kita ubah ke kilometer. Gimana aja. Play. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan memunculkan skala teksnya, pakai yang itu, kemudian klik OK. Oh, salah. Kita klik ini, dan pilih yang ini, kemudian OK.
sepertinya salah. Kita properties lagi, kita pilih yang nih. Oke. Kemudian kita pilih teks untuk membuat tulisan keterangan skala. Kita edit tulisannya, kita lebih buat besar dikit. Oke. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ininya, untuk skala mata angin dan juga insert frame-nya, atau kita buat peta rujukannya. Kemudian saya akan memunculkan legenda petanya. Nah, untuk legendanya itu kita pilih insert, kemudian kita pilih insert legend. Kemudian ini kita pilih next. Ini kita bisa ubah ya. Ini kalau misalnya dua ke samping gitu, dan ini cuma satu ke bawah aja gitu. Saya pilih yang satu, kemudian kita next. Untuk tulisannya ini kita tambahin A. Oke, next. Oke. Nah, seperti ini, dan kita langsung sesuaikan aja ya untuk ukurannya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk legendanya. Kemudian yang bawah kita masukkan sumber datanya, sumber data untuk pembuatan peta itu. Kita pilih teks, kemudian kita klik di sini. Nah, kita ketik sumber data. Nah, kurang lebih ini sumber data yang saya gunakan untuk menyusun peta tata guna lahan di Desa Jubung ini. Yang pertama adalah peta Kabupaten Jember SHP dengan skala 1/25.000, kemudian ada peta batas Provinsi Desember 2019 dari Dukcapil, kemudian ada batas kabupaten, kemudian yang terakhir ada SNI sebagai rujukan pembuatan layout peta yang saya gunakan. Kemudian di sini saya akan edit hurufnya menggunakan Times New Roman seperti tadi. Dengan ini misalnya saya menggunakan 11. Kita klik OK, kita apply. Oke, kita klik OK. Terus kita rapikan.
Nah, untuk yang tadi simbol-simbol itu sudah saya buat pada pembuatan peta yang awal tadi, yaitu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan di SNI penyajian peta yang standar. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Oke. Sebetulnya kita bisa menambahkan mungkin nama kita ya sebagai pembuat penyusun peta ini, kita bisa tambahkan di bagian ini, kotak-kotak yang ini. Tapi untuk kali ini saya tidak menampilkan nama saya, cukup ini saja. Kemudian yang terakhir saya akan menambahkan keterangan di sini. Keterangan ini saya isi dengan seperti yang tadi saya sebutkan, informasi-informasi peta yang tidak dapat kita lihat dari kasat mata itu tanpa kita kasih keterangan. Keterangannya itu saya isi dengan informasi datumnya. Datum yang saya gunakan ini adalah WGS 1984, kemudian ada proyeksinya, sistem proyeksi yang saya gunakan yaitu Universal Transfer Mercator atau UTM. Kemudian yang terakhir ada zona. Zona ini disesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Di sini saya karena menggunakan desa Jubung, yaitu berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, itu berada pada zona 49S atau short. Dirapikan sedikit. Tulisannya saya ganti ke Times New Roman 3 garis silpa, ukurannya sebelah saja. Apply. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita rapikan lagi. Karena ini terlalu besar, jadi saya kecilkan aja, ukurannya menjadi 10. Oke. Nah, ini untuk posisinya kita bisa ubah sendiri sesuai yang menurut kita lebih rapi ya. Itu kita taruh mana, yang jelas itu tampilan layout peta untuk akhirnya itu kita harus yang rapi, kemudian terus informasi yang
yang terdapat dalam peta yang tidak dapat kita lihat dan kita mengerti jika kita tidak memberikan keterangan itu. Jadi makanya di layout peta ini berisi tentang keterangan-keterangan yang supaya orang lain itu bisa paham dan ngerti, oh peta ini menggunakan proyeksi dengan sistem UTM. Kemudian daerah Desa Jubung ini berada pada zona 49S, kemudian berada di Kecamatan Sukorambi, terus Kabupaten Jember. Gitu. Tanpa kita kasih keterangan itu, mungkin orang lain itu tidak mengetahui ya. Jadi cuman hanya kita sendiri yang dapat mengerti ini kita buat tata guna lahan itu di desa apa, kemudian desa itu berada di wilayah mana gitu. Nah kemudian setelah kita buat layoutnya kurang lebih seperti ini untuk tampilan layout akhirnya pada peta tata guna lahan yang saya buat. Kemudian kita bisa mengekspor peta yang telah kita buat dalam bentuk PDF atau JPG kemudian PNG gitu. Nah untuk resolusinya bisa kita ubah sendiri. Di sini saya menggunakan resolusi 300 supaya petanya tuh bisa dilihat gitu ya, bisa di zoom tuh nggak pecah. Kita kasih nama peta tata lahan Desa Jubung. Oke. Kita save. Ini masih proses. Setelah itu baru kita bisa lihat hasilnya yang berupa PNG tadi, dan kita lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum. Oke, ini sudah diproses. Nah, sepertinya sudah selesai dan kita langsung lihat ya di. Oke, tadi saya simpan di sini. Nah, nih, mari kita lihat tampilan peta yang telah kita buat. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan layout peta yang telah dibuat. Karena tadi saya ini kurang ini ya, jadi garis tepinya tidak masuk. Mungkin bisa kita edit lagi di sini garis tepinya. Nah, oke. Seperti itu. Seperti ini. Kita coba ekspor lagi. Oke, namanya nggak usah diganti dulu. Oke, langsung kita lihat di sini peta yang sudah dibuat yang baru ya. Nah, di sini muncul ya, kita bandingkan dengan yang tadi itu kan ini garis tepinya di sini hilang ya. Jadi kita kudu teliti, harus hati-hati dalam pembuatan layout peta agar mendapatkan hasil yang bagus gitu, sempurna. Nah, ini tampilan akhirnya. Tadi kita telah membuat copy petanya. Kemudian judul peta, ini insert frame atau insert peta yang berupa peta rujukan. Kemudian ini arah mata angin dan juga skala. Kemudian ada legenda dan juga sumber data. Di sini ditambahi dengan sedikit keterangan
yang terdapat dalam yang merupakan informasi yang terdapat dalam peta tata guna lahan ini. Kurang lebihnya seperti itu untuk tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.